Baiklah, saya akan membacakan mengenai model komunikasi. Yang pertama, model Aristoteles. Model klasik ini mengajukan 3 unsur utama. Yang pertama, model Aristoteles, yaitu sender, message, dan receiver. Yang kedua, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver. Shannon dan Weaver mengembangkan salah satu model komunikasi linear yang disebut dengan model komunikasi Shannon dan Weaver, yaitu pengirim atau sender. Yang kedua, pesan atau message. Yang ketiga, media atau channel. Yang keempat, penerima atau receiver. Baiklah, di sini saya ingin menyambung materi yang teman saya baca tadi. Yang keempat, model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dalam dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang menunjuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan Sherham. Yang kelima, model komunikasi Brandlot. Model komunikasi Brandlot dikenal dengan nama model komunikasi transaksional Brandlot. Model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear diantaranya model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi Smart-Brillo, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. Dimensi-dimensi komunikasi. Dalam kehidupan organisasi, dimensi komunikasi ada dua, yakni yang pertama komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal adalah bentuk pertukaran informasi dan ide di dalam suatu organisasi. Dimensi komunikasi internal terdiri dari yang pertama komunikasi vertikal dan yang kedua komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal ini disebut komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Maksudnya adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Dalam komunikasi vertikal ini, pimpinan memberikan penjelasan, instruksi, petunjuk, informasi kepada bawahan. Sedangkan bawahan memberikan laporan, saran, pengaduan kepada pimpinan. Lanjut kepada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi secara mendatar antara anggota, sesama karyawan, dan sebagainya. Komunikasi ini seringkali berlangsung secara tidak formal. Dan dari komunikasi horizontal inilah seringkali muncul berbagai desus-desus, baik mengenai pekerjaan maupun tindakan pimpinan yang merugikan mereka. Lanjut yang kedua, dimensi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yakni komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan dari khalayak kepada organisasi. Saya, Adisti Fiandira, ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Istilah prinsip oleh William B. Goodikins disebut asumsi-asumsi komunikasi. Larry A. Samovar dan Richard E. Porter menyebutnya karakteristik komunikasi. Dedi Mulyana, Ph.D. membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12
prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi, yaitu prinsip yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang-orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Prinsip yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, atau apa saja yang akan dikatakan, atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja, atau pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip komunikasi. Prinsip ketujuh yaitu komunikasi itu bersifat sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi sangat mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Prinsip yang kedelapan yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata
menyakiti orang lain, dan efek dari sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada orang tersebut. Prinsip yang ke-12 yaitu komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi unsur komunikasi. Ada 5 unsur komunikasi yang perlu kita ketahui. Menurut website .co.com, ada 5 unsur komunikasi yang terjadi, yaitu 1. Pengirim atau desender. Sebuah proses komunikasi tidak akan pernah bisa dimulai jika proses komunikasi tersebut tidak memiliki kehadiran sang pengirim atau desender. Pengirim atau desender disebut juga sebagai komunikator atau narasumber. Dalam hal ini, seorang pengirim pasti memiliki beberapa jenis informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Misalnya suatu perintah, pertanyaan, ide atau gagasan, pendapat atau pernyataan. 2. Penerima atau the receiver. Jika ada seorang pengirim, maka harus ada seorang penerima. Dalam hal ini, agar sang penerima dapat memahami informasi dari pengirim, maka sebelumnya penerima harus memastikan bahwa dirinya dapat menerima informasi atau pesan dari sang pengirim. Setelah itu, penerima pesan baru dapat menerjemahkan, menafsirkan, memahami pesan yang dikirim oleh sang pengirim. 3. Pesan atau informasi. Proses komunikasi tidak akan berjalan tanpa unsur komunikasi, yaitu pesan atau informasi. Karena ada pesan dan informasilah yang membuat sang pengirim ingin menyampaikan pesan ini kepada penerima. Lalu apa sih yang disebut dengan pesan? Pesan atau informasi adalah konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat diiringi dengan bahasa tubuh dan nada suara yang tepat. Ketika 3 unsur komunikasi tersebut digabungkan, maka akan menjadi pengirim, penerima, dan pesan atau informasi. 4. Penerima atau sarana komunikasi. Sayangnya, proses komunikasi bukan hanya memerlukan pengirim, penerima, dan pesan saja. Namun proses komunikasi juga memerlukan unsur komunikasi lainnya, yaitu media atau sarana komunikasi. Fungsi media atau sarana komunikasi adalah sebagai saluran atau sarana yang bisa kita gunakan dalam mengirim pesan atau informasi kepada penerima. 5. Umpan balik atau feedback. Proses komunikasi dapat mencapai titik akhirnya ketika pesan telah merespon pesan atau informasi tersebut dengan kalimat yang menunjukkan bahwa dirinya memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Balasan dari penerima biasanya nantinya disebut sebagai umpan balik atau feedback. Nah, feedback atau umpan balik ini bisa disampaikan secara tertulis, verbal. Selain itu, ini juga dapat disampaikan melalui tindakan secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari materi kami kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.